Welcome, selamat datang di pembelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelum nonton, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah data vendor dengan utang dagang dan data customer dengan piutang dagang di dalam Mayop. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu menginput identitas vendor termasuk termin serta saldo awal utang dagang dalam Mayop. Dan agar kalian mampu menginput identitas customer termasuk termin serta saldo awal piutang dagang dalam Mayop. Video ini menggunakan studi kasus ADEK Corporation yang dapat di-download dari e-learning STMIC Logika. Now, let's get started. Langkah-langkah menginput data vendor seperti ini. Pada Command Center Cut File, klik Cut List. Di sini kita klik tombol New. Karena kita ingin memasukkan data vendor, maka pada Cut Type harus terpilih Supplier. Designation Company, karena data yang akan kita masukkan jenis badan usaha. Kemudian pada name, masukkan data atau identitas vendornya. Setelah dimasukkan namanya, tekan tombol Enter. Masukkan data lain seperlunya. Setelah memasukkan identitas dari vendor, kita akan memasukkan ketentuan termin terhadap vendor tersebut. Nah, untuk mengatur ketentuan termin terhadap vendor yang sedang kita buka ini, PT Sailor Moon, maka aktifkan tab Buying Details. Nah, pengaturan termin dilakukan di bagian Supplier Terms Information. Termin 5/10 N/30 artinya ada potongan harga atau diskon sebesar 5% apabila pelunasan transaksi dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi. Apabila lewat dari 10 hari tersebut, maka tidak ada lagi potongan ataupun diskon harga 5% itu. Alias harus bayar full, bayar penuh, sesuai hutang pokok. Dan tenggat terakhir, batas terakhir pembayaran ataupun pelunasan transaksi adalah 30 hari, terhitung sejak transaksi dimulai. Maka cara penyetingannya dalam Mayop seperti ini. Pada payment is due, ini diganti menjadi in a given number of days. Pada diskon days, tentukan berapa hari tadi yang dapat diskon. 10 hari, jadi 10, inputkan 10. Pada balance due days, tentukan berapa tenggat terakhir ya, pembayaran itu harus dilunaskan paling lama berapa hari sejak tanggal transaksi. 30 hari harus sudah dilunaskan. Kemudian potongan yang diberikan apabila dilakukan pembayaran dalam 10 hari adalah potongan harga sebesar 5%. Jadi di sini kita isi pada persen diskon for early payment, yaitu 5%.
Kemudian apabila sudah selesai, klik New langsung untuk menginput identitas berikutnya. PT Raja Wali Sakti. Nah, setelah identitas dasar dari Raja Wali Sakti kita inputkan, kita kembali menginputkan settingan terminnya melalui tab Buying Details. Untuk PT Raja Wali Sakti, terminnya juga 5/10 N/30. Langsung saja, berarti sama dengan PT yang sebelumnya. Pada payment is due, ganti menjadi in a given number of days. Pada discount days, hari yang kena diskon, inputkan 10. Balance due days, pembayaran paling lambat 30 hari. Kemudian persen discount for early payment, masukkan 5%. Kemudian kita klik lagi New. Kita masukkan. Berikutnya adalah CV Miraza. Kemudian setelah identitas dasar dari CV Miraza sudah diinputkan, silakan inputkan juga terminnya pada tab Buying Details. Ternyata pengaturan termin sama dengan badan usaha sebelum-sebelumnya, yaitu 5/10 N/30. Langsung saja kita atur di bagian Supplier Terms Information. Payment is due in a given number of days. Discount days, hari kena diskon 10. Balance due days, terakhir kali pelunasan 30 hari. And percent discount for early payment 5%. Saya klik OK. Terlihat di sini kita sudah menginputkan 3 data perusahaan sebagai vendor atau supplier. Sekarang, bagaimana cara menginput saldo awal utang dagang? Jadi ternyata komputerisasi dilakukan setelah perusahaan adik corporation sudah berjalan, sehingga memiliki juga saldo awal utang dagang. Maka cara menginputkannya adalah masuk ke menu Setup, kemudian hover ke Balances, lalu klik Supplier Opening Balances. Seperti ini. Kemudian klik Add Purchase. Lalu pada Historical Purchase, tempat kita menginputkan saldo awal hutang dagang, ayo kita isi supplier name-nya. Kita mulai dari PT Sailor Moon. Ini kelihatan terminnya 5/10 N/30. Yang lainnya biarkan aja sesuai default. Kemudian untuk total including tax, masukkan total utangnya. Total utang kita kepada PT Sailor Moon yaitu 24 juta. Nah, untuk menginputkan saldo awal utang dalam kasus ini tidak ada dikenakan pajak ataupun PPN. Istilah Inggrisnya GST, Good and Service Tax. Oleh karena itu, pada tax code-nya ini dipilih dulu NT, no tax ya. Seperti ini. Kemudian klik Record.
Sudah di input nih ya, berhasil PT Sailor Moon 24 juta saldo awal utang dagangnya. Kemudian kita add purchase lagi, kita masukkan pula untuk supplier yang lain, yaitu PT Raja Wali Sakti. Ini terminnya. Oke, kondisinya biarkan saja sesuai default. Nah, untuk total including tax, masukkan sesuai kondisinya 16 juta rupiah. Kemudian pada tax code, untuk saldo awal utang tidak ada pajak, jadi ini kita ganti menjadi NT tanpa pajak. Apabila sudah selesai, kita klik record. Sudah berhasil diinputkan. Oke, satu lagi yang terakhir, CP Miraza, kita klik add purchase, lalu pilihlah CP Miraza. Oke, yang lain biarkan saja seperti default. Pada total including tax, inputkan sesuai data, yaitu 35 juta rupiah. Inilah dia total utang dagang kita kepada CP Miraza. Seperti ini. Pada tax code, untuk saldo awal utang tidak ada pajak, so klik no tax, ya, not reportable. Seperti ini. Nah, apabila kita sudah lengkap menginputkan seluruh saldo awal utang dagang dengan benar, maka pada penginputan terakhir ketika kita klik record, akan muncul pesan dari Mayop, congratulations, selamat. Ini artinya penginputan saldo awal piutang dagang kita sudah balance sesuai dengan saldo awal neraca atau saldo neraca awal. Kemudian klik OK. Sudah berhasil. Selesai kita memasukkan data vendor termasuk termin serta saldo awal utang dagang. Kita close dulu di sini. Kembali ke cut list tadi. Nampak ada 3 yang sudah kita selesaikan. Nah, sekarang langkah-langkah menginput data customer. Seperti ini. Kembali lagi kita klik tombol new. Pada cut type, kita ganti karena kita sekarang ingin memasukkan kartu customer. Nah, destination kebetulan customernya di sini juga badan usaha ya, sesuai dengan studi kasus kita. Jadi biarkan aja company. Kemudian kita mulai isi identitas dasarnya. Setelah diketikkan nama, jangan lupa tekan tombol enter. Apabila sudah diisikan data dasar dari PT Jujur, kita sekarang akan mengatur lagi atau menyeting termin dari PT Jujur customer kita. Nah, untuk mengatur termin daripada kartu customer yang sedang kita buka ini, kliklah tab Selling Details. Pengaturan termin dilakukan pada kelompok Customer Terms Information. PT Jujur terminnya adalah 2/10 N/30. Maksudnya adalah apabila PT Jujur melunaskan transaksi tersebut dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan memberikan potongan harga sebesar 2%. Kalau lewat dari 10 hari gimana? Tidak ada potongan harga lagi, alias bayar sesuai hutang pokoknya. Hutang pokok si PT Jujur atau istilahnya sama kita piutang. Dan
batas terakhir pembayarannya atau pelunasannya adalah 30 hari. Maka yang kita lakukan pada payment is due, ganti lagi menjadi in a given number of days. Pada discount days, inputkan berapa hari tadi yang bisa dapat diskon pelunasannya, 10 hari. Pada balance due days, inputkan berapa hari tadi terakhir kali batas pelunasan hutangnya, 30. Nah, potongan 2% adalah potongan harga ketika pembayaran dilakukan dalam masa diskon 10 hari. Maka itu ditempatkan di percent discount for early payment, yaitu 2%. Seperti ini. Jika sudah, klik lagi new, kita masukkan data customer berikutnya. PT Sabar. Setelah menginputkan identitas dasar PT Sabar, yuk kita atur lagi setting termin untuk PT Sabar di selling details. Payment is due in a given number of days. Nah, ini terminnya 2/10 N/30 ya. Berarti discount days-nya 10 hari. Balance due days-nya 30 hari. Adapun persen discount for early payment-nya itu 2%. Seperti ini. Lalu klik new lagi. Kita masukkan data customer selanjutnya. CVM Ali. Setelah selesai menginputkan identitas dasar CVM Ali, kita klik selling details untuk mengatur termin. Payment is due, ganti menjadi in a given number of days. Discount days. Nah, CVM Ali terminnya adalah 3/10 N/30. Nah, ini berarti kali ini potongan harganya adalah 3%, ya. Untuk hari pembayaran dan hari diskon sama. Jadi diskon days-nya tetap 10 hari baru dia bisa dapat diskon. Kemudian balance due days-nya 30 hari ya. Lalu persen discount for early payment khusus untuk CVM Ali 3%. Inputkan seperti ini. Kemudian kita klik lagi new. Kita masukkan customer kita yang keempat. Setelah memasukkan identitas dasar dari CVZ Ziden, maka kita klik kembali selling details untuk menginput settingan terminnya. Nah, untuk CVZ Ziden ternyata terminnya sama seperti CVM Ali 3/10 N/30. Oke, langsung saja payment is due kita ganti menjadi in a given number of days. Discount days-nya 10 hari. Baru dapat diskon. Balance due days, pelunasan paling lama 30 hari sejak transaksi, tanggal transaksi. Kemudian persen discount for early payment kita masukkan 3% potongan harganya apabila pembayaran dilakukan 10 hari. Dalam 10 hari maksudnya.
Seperti ini. Oke, kita klik new lagi untuk customer umum yang terakhir, yaitu tunai. Nah, jadi untuk customer seperti PT Jujur, PT Sabar, CVM Ali, dan CVZ Ziden, itu kita catat identitas dasarnya, juga kita catat terminnya, karena dianggap sebagai customer tetap. Ya, pelanggan tetap. Nah, adapun customer lainnya yang sistem pembayarannya adalah tunai, pembayaran kontan. Nah, ini tidak akan diperlukan kartu utang piutang secara khusus. Artinya, transaksi pembayaran tunai, segala transaksi pembayaran tunai untuk customer itu direkatkan atau dilinkingkan ke kartu tunai saja. Makanya di sini name-nya tunai, adapun address-nya anywhere, dan kontaknya anyone. Jadi siapapun ya, dimanapun, kalau dia pembayaran kontan, linkingnya ke kartu tunai. Karena dia tunai, maka tidak ada kartu utang, kartu piutang, tidak ada. Oleh karena itu, terminnya juga tidak ada. Jadi kita tidak akan isi settingan termin pada selling details untuk customer kelompok tunai. Oleh karena itu, sampai di sini apabila sudah kita inputkan tunai, anywhere, anyone, langsung saja klik OK. Nih, dia sudah tampil seluruh kartu yang telah kita inputkan, baik customer maupun vendor atau supplier. Khusus supplier seperti ini, ada 3 kartu. Dan khusus customer, seperti ini, ada 5 kartu, 4 kartu khusus, dan 1 kartu umum untuk transaksi bersifat tunai dan kontan. Next, karena perusahaan adik corporation ini sudah berjalan sebelum dikomputerisasikan menggunakan Mayop, jadi ternyata ada saldo awal piutang dagangnya. Jadi, gimana cara menginput saldo awal piutang dagang? Nah, langkah-langkahnya adalah masuk kembali ke menu setup, hover ke balances. Kali ini yang kita klik adalah customer opening balances. Seperti ini muncul. Kemudian klik add cell. Nah, pada historical cell inilah kita inputkan data saldo awal piutang dagang dari masing-masing kartu customer. Kita langsung inputkan yang terkait pastinya. Pertama, customer name-nya adalah PT Jujur. Ini terminnya kelihatan 2/10 N/30. Seperti ini. Yang lainnya biarin aja sesuai default. Nah, untuk total including tax, masukkan saldo awal piutangnya 10 juta. Ingat ya, untuk menginputkan nominal, tidak perlu currency, titik koma, no, tidak perlu. Cukup digitnya aja, cukup angkanya saja, 10 juta seperti ini. Nah, saldo awal piutang, nggak bayar pajak ya, nggak pakai pajak-pajak, jadi tax code-nya ganti menjadi NT, not reportable, atau saya selalu katakan no tax. Sudah seperti ini. Kalau sudah, langsung klik record. Sudah berhasil untuk PT Jujur. Kita add cell lagi. Sekarang untuk PT Sabar. Oke, nampak terminnya. Yang lainnya biarkan saja by default. Untuk total including tax, masukkan sesuai data, yaitu 15 juta. Ini saldo awal piutang dari PT Sabar ya, kepada kita ya. Jadi tax code-nya buat NT. Seperti ini.
Lalu record. Sudah masuk 2 ya. Kita lanjutkan, klik add cell kembali. Kali ini kita akan inputkan saldo awal piutang dari kartu CVM Ali dengan termin 3/10 N/30. Yang lainnya biarkan saja kondisi default. Nah, untuk total including tax-nya, inputkan sesuai data 7.500.000. Pada tax code, ini diganti menjadi NT. No tax. Kemudian klik record. Kita masukkan lagi add cell. Kali ini saldo awal piutang atas kartu CVZZD dengan termin 3/10 N/30. Yang lainnya biarkan saja kondisinya by default. Pada total including tax inilah kita masukkan saldo awal piutangnya, yaitu 15 juta. Kemudian pada tax code ganti kembali NT. Nah, sama dengan ketika kita memasukkan saldo awal hutang dagang, maka ketika kita menginputkan saldo awal piutang dagang, apabila pada inputan yang terakhir, entry terakhir, kita sudah benar dan tepat memasukkannya, maka ketika kita klik tombol record, Mayop Accounting menampilkan lagi pesan selamat. Congratulations! Menunjukkan bahwasanya penginputan saldo awal piutang dagang kita sudah balance, sudah sesuai dengan saldo neraca awal perusahaan kita. Kemudian klik OK. Selesai. Kita sudah menginputkan. Untuk tunai yang nggak ada ya. Tadi sudah saya terangkan. Ini khusus untuk pembayaran kontan, jadi tidak mungkin punya saldo awal piutang. Kemudian klik close. Nah, di sini kartu customer sudah komplit. Kita inputkan saldo daripada customernya juga ya, saldonya. Kemudian suppliernya juga sudah komplit sampai ke saldo awal hutang. Sehingga semua kartu yang sudah kita inputkan pada video ini ada 8. Kemudian kita close agar kembali ke dashboard dari Mayop. Nah, gimana materi pembelajaran kali ini? Gampang kan? Komen di video ini ya. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen juga di video ini. Jika kalian merasakan manfaat video ini, jangan lupa like dan share video ini untuk berbagi kebaikan kepada kita semua. Referensi menggunakan buku ajar Mayop Estetik Logika bagian 4. Sebagai evaluasi, tambahkan data vendor dengan utang dagang dan data customer dengan piutang dagang di dalam file database Mayop kalian masing-masing. Oke, that's all for now. Thank you and see you again in the next video.